Jangan langsung ditembak. Misalnya kalian katakanlah deketin cewek, masa kalian langsung nembak cewek itu? Kan enggak. Yang pertama yaitu kalian caper dulu, biar mereka mengenal kalian. Gimana cara cari perhatiannya? Ya dengan membuat konten-konten yang sesuai dengan mereka. Yang mereka suka apa? Biasanya kan yang mereka suka adalah konten-konten yang viral, konten-konten yang up to date, konten-konten yang informatif, konten-konten yang lucu, konten-konten yang unik. Hey guys, ini produk cocok banget buat kalian. Ini produknya kayak gini. Kayak gitu. Gaya bahasanya itu kayak gitu. Jangan produk ini adalah kayak gini. Membuat kamu kayak gini. Nah, itu gaya bahasa formal, kayak bahasa ya standar kayak gitu. Ya jangan. Customer kalian itu anak muda, maka kalian harus ubah gaya bahasanya menjadi anak muda. Banyak yang lihat, tapi kalau kita itu nggak bisa bridging, nggak bisa membangun jembatan dari konten itu ke produk kita, ya sama aja bohong. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips gimana caranya bikin konten untuk jualan maupun untuk affiliate marketing. Jangan hanya sebar-sebar link doang. Jadi kalau misalnya kalian itu sekarang adalah seorang penjual ataupun seorang affiliate marketer, maka kalian akan menyebarkan link kan untuk marketing kalian, untuk mempromosikan produk yang kalian jual. Misalnya kalian jualan sepatu, kalian sebar-sebar itu linknya di WhatsApp, kalian promo bikin konten di Instagram, kalian bikin konten video di TikTok maupun YouTube dan sebagainya kan. Tapi mungkin banyak sekali dari kalian yang ngerasa ini kok nggak ada yang beli ya, kok nggak ada yang tanya ya, bahkan yang tanya pun mungkin nggak ada itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sebenarnya teman-teman perlu dipahami bahwa kalau misalnya kita jualan atau orang itu misalnya dijualin atau orang itu ditawarin sebuah produk, itu kemungkinan besar atau istilahnya 80-90% lah orang itu nggak bakalan mau kalau dia nggak butuh. Oke, kalau dia nggak butuh, mereka itu nggak akan mau. Nah, cara pendekatannya itu bukan dengan produk. Seperti yang sudah aku share di video yang sebelumnya, kalau ingin laris jangan jualan produk karena memang orang itu nggak suka dijualin, maka yang perlu kita lakukan adalah pendekatan secara non-produk atau di luar produk. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau kalian bikin konten, itu kalian bikin konten-konten yang katakanlah viral, konten-konten yang menarik, konten-konten yang lucu, konten-konten yang unik, konten-konten yang informatif. Untuk apa? Untuk menarik orang dulu, bukan konten tentang produk kalian, bukan. Oke, kecuali produk kalian memang ada sesuatu yang menarik di dalamnya, it's okay. Tapi untuk pancingan awal, itu jujur orang itu nggak akan peduli dengan kalian itu jualan produk apa, produk kalian itu seperti apa. Orang itu nggak akan peduli kalau belum mengenal kalian. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu kenalan sama orang, papasan di jalan, kamu kan nggak akan nyapa, nggak akan apa kan, toh nggak kenal. Tapi kalau itu adalah teman kamu atau sahabat kamu atau bahkan keluarga kamu, kamu pasti akan nyapa. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Ini kamu sekarang gimana? Kamu sekarang sibuk apa? Pasti kayak gitu, ya kan? Makanya kita harus mendekatinya dengan cara kenal dulu. Oke, jangan langsung ditembak. Kalau misalnya kalian belajar funneling, dalam konsep teknik funneling itu ada yang namanya AIDA. AIDA itu teknik paling dasar dalam funneling, yaitu yang pertama itu attention atau awareness atau attraction, kemudian interest I-nya, kemudian D itu desire atau decision, kemudian A itu action. Yang pertama awareness ataupun attraction. Nah, awareness maupun attraction ini sebenarnya adalah cara untuk membuat orang itu aware, cara untuk membuat orang itu mengenal kita, atau cara untuk mendapatkan atensi mereka, untuk mendapatkan perhatiannya mereka. Itu dulu. Jangan langsung dijualin, enggak. Makanya kalau misalnya dari sisi kalian mengenal orang atau kalian misalnya pengen dikenal, biasanya kalian kan caper, cari perhatian, ya kan? Entah itu dengan melakukan hal yang aneh, entah itu dengan melakukan pokoknya sesuatu yang menarik perhatian mereka. Untuk apa? Biar mereka aware lo itu ada, ya kan? Makanya kamu cari perhatian. Nah, sama produk juga kayak gitu, jualan juga kayak gitu. Jangan langsung ditembak. Misalnya kalian katakanlah deketin cewek, masa kalian langsung nembak cewek itu? Kan enggak. Yang pertama yaitu kalian caper dulu, biar mereka mengenal kalian, kayak gitu.
Atau misalnya kalian itu kenalan dulu. Nah, kalau kenalan dulu itu sangat susah. Masa kalian menghubungi customer kalian satu-satu, kan enggak, gitu kan? Makanya kalian attraction dulu, biar mereka tertarik dulu, cari perhatian sebanyak-banyaknya. Itu. Nah, gimana cara cari perhatiannya? Ya dengan membuat konten-konten yang sesuai dengan mereka. Yang mereka suka apa? Biasanya kan yang mereka suka adalah konten-konten yang viral, konten-konten yang up to date, konten-konten yang informatif, konten-konten yang lucu, konten-konten yang unik. Ya kan? Itu dulu untuk menarik perhatian mereka. Jangan langsung jualan. Nah, setelah perhatiannya mereka tertarik, dan konten-konten ini juga harus berhubungan dengan produkmu ya. Misalnya kamu jualan baju, ya kamu cari konten-konten yang lucu, konten-konten yang informatif, konten-konten yang menarik tentang baju. Kayak gitu. Anything. Kalau misalnya kalian jualan katakanlah, meskipun nggak terlalu berhubungan, kalian bisa hubung-hubungkan. Oke, misalnya ada suatu konten itu nggak terlalu berhubungan. Nah, kamu harus istilahnya hubung-hubungkan konten itu. Misalnya kamu jualan baju tapi nggak ada nih konten yang viral yang berhubungan dengan baju. Nah, kamu bikin aja atau share aja konten-konten yang kayak gini. Nah, itu kan sempat viral gitu kan, kayak remake sih, membuat ulang video yang terlewatkan ya kalau nggak salah di Peter Pan atau Noah itu kan banyak tuh yang bikin. Ada yang bawa es teh satu plastik besar, ada yang bawa segalon, ada yang bawa bak besar gitu, ada yang pakai selang kemudian ditaruh ke laut kayak gitu kan. Nah, itu kan viral, itu kan banyak yang ngikutin. Nah, kamu share video itu, nah mereka kan pakai baju, kan? Nah, kamu tawarkan kalau misalnya pengen beli baju seperti mereka atau pengen beli baju yang bagus, belilah di toko ini. Atau kamu bridgingnya kayak gini, mereka pakai bajunya kayak gini. Nah, untuk baju yang lebih bagus kamu bisa beli di toko ini, karena di toko ini baju kamu akan awet meskipun kamu jebur-jeburan di air, kemudian kamu minum segimanapun, itu baju kamu akan tetap aman kayak gitu. Itu contoh doang, nanti bridgingnya terserah kamu buat kayak gimana. Nah, itu salah satu contoh kamu bikin konten, bukan bikin konten, kamu share konten aja nggak masalah sebenarnya, jadi nggak perlu bikin. Cuman ya itu tadi, kamu harus bisa menghubungkan itunya, dan kontennya juga harus shareable ya. Shareable itu artinya ya memang itu konten yang memang sah untuk di-share, sah untuk dibagikan. Dan jangan mengaku-ngaku bahwa itu konten kalian, jangan kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh untuk attraction atau untuk awareness, biar orang aware, nih ada video lucu, ini ada ini. Nah, baru di bawahnya atau di captionnya itu kalian kenalin, kita punya produk ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat orang interest, buat orang tertarik dengan produk kalian. Misalnya tertariknya dengan promo-promo atau fitur-fitur. Misalnya produk kami atau kaos kami katakan, atau sepatu kami, atau apapun yang kalian jual memiliki fitur A, B, C, D, E. Jelasin. Kemudian khusus untuk hari ini diskon berapa persen, kayak gitu. Sehingga mereka ada ketertarikan untuk interest, ada ketertarikan dengan produknya. Kalau yang di awal tadi kan kalian menarik perhatian dengan konten. Nah, di konten itu kalian langsung menghubungkan dengan produknya kalian, kayak gitu. Nah, setelah orang tertarik dengan produknya, maka ini tahap yang paling rumit menurutku, yaitu conversion atau desire atau decision ya. Mereka itu harus memutuskan, dan kita itu harus mengubah atau mengkonversikan mereka dari calon customer menjadi customer yang membayar. Nah, dan kamu bisa pakai banyak sekali cara. Contohnya desakan yang sering aku jelaskan juga, desakan secara tidak langsung. Contohnya kayak stoknya tinggal 3K. Ini produk eksklusif banget, stoknya tinggal 3. Atau misalnya hanya hari ini promonya diskon berapa persen, kayak gitu. Kemudian produk ini sudah dibeli oleh artis A, artis B, artis C, kayak gitu, untuk menarik mereka. Kemudian setelah itu baru orang action. Nah, actionnya ini juga jangan dipersulit. Kalau misalnya kalian katakanlah, Kak, ini bisa, misalnya ini customernya ya, katakanlah tanya, Kak, ini bisa transfer via ATM atau via BCA, misalnya, atau via BNI atau via BRI atau apapun gitu. Nah, ya kamu harus bisa. Kenapa ya? Karena jujur aku dulu sering banget gagal closing itu gara-gara aku nggak punya rekening BCA, kayak gitu. Jadi orang nggak bisa transfer, orang males gitu loh. Kalau misalnya banyak sekali teman-teman atau orang-orang atau customerku dulu itu yang
punya rekening BCA dan mereka itu pengen transfer melalui rekening BCA. Dan sementara pada waktu itu aku nggak punya rekening BCA, sehingga mereka itu nggak jadi beli. Hanya gara-gara biaya transfer. Aku lupa dulu biaya transfernya berapa untuk antar bank, transfer antar bank. Kayak gitu. Hanya gara-gara ada biaya transfer, mereka tuh nggak jadi beli. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang beli di marketplace katakanlah. Nah, kalau misalnya berat kita atau berat produk kita itu terlalu berat, biasanya orang itu akan ogah untuk beli karena ongkos kirimnya mahal. Itu juga sempat kejadian ke aku juga. Karena ya produknya menurutku harganya itu ya terjangkau, tapi gara-gara ongkos kirimnya itu terlalu mahal, orang nggak jadi beli. Kayak gitu. Terus pengalamanku juga waktu itu dulu sampai tokoku itu tutup hanya gara-gara aku tidak fast respon. Ya karena supplierku nggak fast respon. Kayak gitu. Supplierku nggak memberikan nomor resi. Jadi itu adalah nomor resi kan bukti bahwa kita sudah mengirim barang kan gitu. Supplierku nggak mengirimkan nomor resi dan aku nggak bisa ngasih nomor resi ke customer. Dan gara-gara itu semua orang atau semua calon customerku itu nggak jadi beli dan ya nggak ada transaksi sama sekali hanya gara-gara satu orang itu. Karena ya satu orang itu menyebar informasi yang nggak bisa aku sangkal kayak gitu, nggak bisa aku luruskan karena memang itu salahku karena aku nggak ngasih nomor resi. Itu teman-teman. Jadi kemudian after sales-nya juga kalian harus pikirkan. Misalnya orang sudah beli ternyata barangnya nggak cocok atau nggak sesuai, dia minta komplain atau ganti rugi. Nah kita juga harus memikirkan itu juga. Nah, selain tadi kita bikin konten-konten yang viral, konten-konten yang unik, konten-konten yang lucu, kita juga bisa manfaatkan sesuatu yang berupa visual dan copywriting. Visual itu dalam artian misal kita bikin konten atau share konten yang viral, kita perhatikan visualnya. Apakah itu cocok dengan audiens kita? Misalnya katakanlah kamu share video yang katakanlah bagus banget. Tapi customer kamu, itu calon customer kamu, itu rata-rata nggak punya kuota internet. Kayak gitu. Atau mereka itu adalah orang-orang yang mungkin kesulitan dalam membeli paketan internet, sehingga mereka memutuskan untuk memilih konten-konten yang kecil, misalnya resolusinya kecil atau bukan high resolution biar menghemat kuota, katakanlah kayak gitu. Nah, itu berarti kita harus pikirkan visualnya seefisien mungkin supaya mereka bisa akses, jangan sebagus mungkin. Kayak gitu. Jadi kita harus mengetahui customer kita itu kayak gimana. Atau gampangannya gini, kalau misalnya customer kita itu rata-rata adalah anak di bawah umur, katakanlah anak di bawah umur, misalnya kita jualan pakaian bayi atau kita jualan sepatu bayi atau mainan bayi, katakanlah kayak gitu lah. Atau kita jualan produk-produk yang cocok untuk anak-anak kecil lah, untuk anak-anak yang di bawah umur lah katakanlah. Tapi konten yang kita share itu adalah konten yang ada hubungannya dengan konten dewasa atau sedikit menyinggung dengan konten dewasa. Nah, itu nggak cocok atau nggak relate meskipun itu viral. Kayak gitu, oke? Itu nggak cocok dan nggak relate. Kenapa kayak gitu? Mungkin akan ada banyak views, akan ada banyak yang tertarik. Hanya saja itu nanti akan menimbulkan dampak negatif ke belakangnya. Ada banyak, aku nggak akan share karena itu banyak sekali dampak negatifnya. So, kalian harus perhatikan itu baik-baik. Atau kayak gini, kalau misalnya katakanlah customer kalian atau calon customer kalian itu rata-rata adalah cowok, katakanlah rata-rata adalah cowok. Nah, karena kalian mungkin jualan sepatu pria atau jualan kosmetik untuk pria atau jualan kacamata untuk pria atau jualan baju untuk pria kayak gitu, maka konten-konten kalian juga harus cowok banget. Jangan konten-konten yang misalnya feminim, yang warna-warni kayak gitu, yang nggak terlalu disukai oleh cowok. Kalau misalnya target market kalian itu adalah cewek, ya berarti kalian harus buat atau harus cari konten-konten yang ke cewek banget. Itu visualnya juga harus kalian perhatikan. Kemudian copywritingnya, gaya bahasanya kalian. Copywriting itu kalau kalian nggak tahu adalah seni menjual lewat tulisan. Jadi kalau misalnya kalian itu nulis di caption atau nulis di deskripsi di online shop, itu pastikan sesuai dengan target market. Misalnya target market kalian adalah anak muda, ya udah kalian bahasanya, gaya bahasanya itu sesuai dengan anak muda banget.
Tapi kalau misalnya ada deskripsi atau apa itu ya bahasa formal lah, nggak masalah. Tapi cara kalian atau bridgingnya ibaratnya, misalnya, hey guys, ini produk cocok banget buat kalian. Ini produknya kayak gini, kayak gitu. Gaya bahasanya itu kayak gitu. Jangan produk ini adalah kayak gini, membuat kamu kayak gini. Nah itu gaya bahasa formal, kayak bahasa ya standar kayak gitu. Ya jangan. Customer kalian itu anak muda, maka kalian harus ubah gaya bahasanya menjadi anak muda kayak gitu. Oke, itu copywriting. Dan copywriting itu nanti akan berhubungan juga dengan SEO, search engine optimization. Nah itu juga nanti ada keyword-keywordnya. Pokoknya banyak lah untuk yang bisa kalian pelajari di copywriting ini. Dan gak mungkin aku jelasin di sini karena itu panjang banget. Tapi pada intinya adalah sesuaikan copywriting kalian itu dengan target market kalian, gaya bahasanya. Biar apa? Biar orang melihat bahwa wah ini gue banget nih, baru mereka akan tertarik ke produknya. Kemudian tips yang terakhir yaitu bridging. Nah seperti yang aku sudah sering singgung tadi, bridging itu maksudnya adalah kita membangun sebuah jembatan antara konten yang kita buat atau konten yang kita share dengan produk kita. Percuma kalau misalnya kita itu dapat banyak views, dapat banyak pengunjung, atau dapat banyak orang yang melihat konten kita, entah itu gambar, entah itu video, entah itu artikel, apapun konten yang kita bikin atau yang kita share di Instagram, di TikTok, banyak yang lihat. Tapi kalau kita itu nggak bisa bridging, nggak bisa membangun jembatan dari konten itu ke produk kita, ya sama aja bohong, ya kan? Ya orang akan banyak view, tapi nggak akan ada banyak konversi, nggak akan ada banyak yang beli. Kenapa ya? Karena bridging kita nggak bener. Atau bridging kita itu nggak kurang tepat kayak gitu. Ibaratnya gini, kalau misalnya menurut kalian apakah toko yang besar atau toko yang bagus tampilannya itu kemungkinan besar akan banyak pembeli atau pasti akan ada banyak pembeli? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau misalnya bridgingnya nggak benar, ya orang nggak akan tahu. Misalnya di kota kalian atau di tempat kalian misalnya ada sebuah toko yang bagus banget, yang jual banyak sekali produk-produknya itu lengkap banget, harganya juga murah-murah banget. Tapi kalau bridgingnya salah, misalnya dia bridgingnya itu misalnya tempatnya itu memang dibagusin, kemudian ada security check dan sebagainya, kemudian kalau misalnya di sana itu tempatnya mewah banget lah katakanlah, padahal target marketnya itu adalah kalangan, katakanlah nih, ekonomi menengah ke bawah. Karena harga-harganya murah. Gitu. Murah kan targetnya adalah ekonomi ke bawah. Dan mungkin produk-produknya di sana karena harganya murah, jadi kualitasnya rendah. Sehingga orang-orang yang ekonomi menengah ke atas yang datang ke toko itu akan kecewa karena mereka fokusnya di kualitas. Oke. Dan orang-orang ekonomi ke bawah akan ragu datang ke toko itu karena tokonya terlalu mewah. Dan orang berpikir bahwa produk di sana itu harganya mahal. Kenapa? Karena mewah itu tadi. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya bridgingnya kita salah, ya apapun konten yang kita share, memang kita akan dapat banyak views, tapi konversinya akan kecil karena itu tadi bridgingnya salah. Makanya balik lagi ke awal tadi, kenapa kita itu kalau posting produk itu selalu kayak ngerasa bahwa ini kok sepi, ini kok orang nggak pada yang tanya atau nggak ada yang beli kayak gitu. Kenapa ya? Karena apapun informasi yang baik, meskipun apapun informasi yang bagus, kalau cara penyampaiannya itu nggak benar atau kurang benar atau kurang masuk di calon customer kita, ya customer kita nggak akan ngerti atau nggak akan paham. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian untuk membuat konten-konten atau share konten-konten yang menarik untuk jualan maupun untuk affiliate marketing. Sebenarnya sama saja untuk jualan maupun affiliate marketing. Yang perlu diingat, baru pertama bikin konten untuk jualan maupun untuk affiliate marketing, aku sarankan kalian mengikuti konsep funneling tadi, yang AIDA tadi. Awareness atau attraction, kalian harus cari perhatian atau caper dulu. Kemudian interest, buat mereka itu tertarik dengan konten kalian, buat mereka itu tertarik dengan produk kalian dengan cara bridging yang baik, dengan cara memberikan atau memberitahu fitur-fitur yang menarik. Kemudian desire atau decision,
Itu kalau misalnya customer sudah tertarik, maka kalian harus punya desakan dalam tanda kutip biar mereka itu cepat untuk membeli. Kemudian action, kalau misalnya mereka sudah mau beli, jangan dipersulit, kalau bisa dipermudah. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Saya Saiful, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!